story-nya. Itu intinya. Sehingga storytelling merupakan guide di desa wisata mungkin perlu juga dipersiapkan. Siapa yang akan bercerita tentang keunikan desa wisata yang bersangkutan ini mohon mungkin perlu dipersiapkan dari sekarang ya. Ini prinsip pengembangan desa wisata ya, keaslian ya, atraksi yang ditawarkan adalah aktivitas asli yang terjadi pada masyarakat di desa tersebut. Ini yang pertama ya, keaslian, original. Yang kedua, masyarakat tempat merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dan menjadi keseharian yang dilakukan oleh masyarakat. Ya, tidak dibuat-buat, memang demikian. Ya. Part of their life, part of their tradition, bagian dari budayanya. Makanya dikatakan apa yang kita pikirkan itu menjadi kata-kata kita, ya. Kata-kata kita akan menjadi action kita itu akan menjadi kebiasaan kita, kebiasaan kita akan menjadi budaya. Ini yang harus kita lakukan. Nah, itu juga penting mungkin untuk kita cermati bersama. Berikut keterlibatan masyarakat, ya. Masyarakat terlibat secara aktif dalam aktivitas di desa wisata. Yang sampai masyarakat di situ nonton, makanya pentahelixnya Quran wisata itu di situ ada komunitas lokal dia. Tidak boleh dia nonton gitu, tapi terlibat, ikut terlibat dalam siklus aktivitas desa wisata. Kalau sampai tidak ada yang terlibat di situ, keusahaan bukanlah sebenarnya namanya desa wisata ya. Karena harapannya dampaknya nanti dari aktivitas desa wisata ada peningkatan ekonomi masyarakat lokal, sehingga harus terlibat ya. Berikut sikap dan nilai ya, tetap menjaga nilai yang dianut masyarakat dan sesuai dengan nilai dan norma seharian ya. Aktivitas berwisata tetap jalan, tapi budaya, tradisi dan sebagainya juga tetap jalan dan boleh berubah. Itulah makanya disebut dengan desa wisata berkelanjutan. Tidak boleh ada, karena dampak dari perubahan desa wisata itu terjadi perubahan drastis kultur maupun tradisi yang boleh terjadi, tetap jalan. Berikut konservasi dan daya dukung ya, tidak bersifat merusak baik dari segi fisik maupun sosial masyarakat sesuai dengan daya dukung desa dalam menampung. Lagi 10 menit. Baik, terima kasih Pak Rektor. Nah, ini implementasi program. Jadi ada desa wisata rintisan, ada desa wisata berkembang, Bapak Ibu, ada wisata maju, ada desa wisata mandiri. Nanti kalau sudah diundangkan perda pengelolaan desa wisata akan sharing melalui Pak Ketua nanti, dan ini juga akan kita petakan ya. Kami akan bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, termasuk STP yang pertama yang kami bicarakan, akan kita buat semacam MOU yang ditindaklanjuti dengan PKS. MOU ini judulnya pengembangan kompetensi sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif. Sehingga teman-teman di perguruan tinggi juga mohon mendalami ekonomi kreatif sebagai salah satu komponen di dalam tadi memberikan penguatan daya tarik khususnya di destinasi pariwisata kita. Apalagi desa akan kita jadikan salah satu destinasi ke depan yang dibanggakan oleh turis domestik maupun mancanegara, yang dikelola secara profesional. Ciri-ciri pengelolaan yang profesional yaitu desa wisata kita dirindukan keberadaannya oleh semua pihak, termasuk turis domestik maupun mancanegara. Kalau namanya dirindukan, Bapak sekali dia datang di situ mau aja ke situ ya, meningkatkan angka aktivitasinya ya, berulang kali berkunjung ke desa wisata kita. Nah ini kira-kira yang kita harapkan ke depan
yang saat ini yang 99 ini kami anggap masih rintisan ya. Nanti akan kita evaluasi apakah rintisan ini berapa yang masih perlu terus dirintis, sudah naik grade-nya menjadi berkembang, maju dan mandiri. Kami akan lakukan evaluasi bersama teman-teman nantinya, melibatkan juga perguruan tinggi ya. Jadi ini kira kelompoknya yang perlu juga kita ketahui bersama ya. Jadi rintisan, berkembang, maju dan mandiri. Harapan kita semua nanti menjadi desa wisata mandiri. Kalau sudah ada desa mandiri, insya Allah ini yang dirindukan oleh semua pihak. Rindu akan berkunjung ke situ. Tidak mau lagi dia ke gini misalnya, dia langsung ke desa wisata itu. Karena memang rupanya di situ sudah begitu banyak atraksi yang bisa ditawarkan. Ya, ada game-nya di situ, ada seni pertunjukannya mungkin, ada kulinernya. Dia mau nginep, ada homestay-nya. Homestay-nya dikelola dengan profesional juga ya. Kayak kita berada di hotel bintang 5, padahal kamarnya cuma 2 ya. Tapi dikelola dengan bagus. Homestay yang ada di desa wisata. Kayak lokalnya situ juga bercita kayak kecil kuning misalnya ya. Kecil kuning itu tak terus-terusnya kita ya. Jadi tahu sejarah sebuah atraksi misalnya. Ini yang kita harapkan. Agar itu HPI dan dengan HPI diharapkan juga terus melakukan sertifikasi terhadap guide-guide kita. Jangan sampai sebuah destinasi diceritakan, ya, dideskripsikan berbeda di antara para guide-guide kita, dan boleh terjadi ya dalam sebuah destinasi ya. Sama ya. Kalau berbicara tentang Sadar, 10 guide di Indonesia itu sama ya versinya. Dan ini terjadi saat ini. Satu guide bisa lain dengan yang lainnya. Termasuk mungkin harga produk ekonomi kreatif kita. Ada standarisasinya nanti ya. Ini terkait dengan kategori desa wisata ya. Gampang, tidak sulit untuk diingat, rintisan, berkembang, maju dan mandiri ya. Ini sebaran klasifikasi desa wisata kita. Ini sudah jadi berada di, ingat Bapak Ibu, kita punya dokumen namanya ada PP 50 2011 tentang rencana induk pembangunan pariwisata nasional, lalu kita jabarkan menjadi Perda 7 2013 tentang rencana induk pembangunan pariwisata provinsi, dijabarkan lagi ke dalam rencana induk pembangunan pariwisata daerah kabupaten kota. Lalu sekarang mendirikan menjadi destinasi pariwisata nasional super prioritas. Nah, sehingga program kegiatan kita khusus di desa wisata mendukung sebenarnya, mendukung kebijakan nasional, provinsi, kabupaten kota maupun destinasi pariwisata super prioritas Mandalika sebagai destinasi penyangga. Dan sangat kita harapkan desa wisata ini menjadi betul-betul destinasi penyangga. Tadi ada super HK Endurance. Bulan September ada LE1. Bulan November ada Superbike. Kemarin terdapat juga dokumen akan ada namanya Burning Beach Festival di Gili. Ini 2021. Artinya milestone-nya jangka pendek sekali. Persiapan kita tentunya sangat diharapkan semua pihak untuk bersama-sama mendukung katakanlah event warming up menuju MotoGP 2022 ya, Maret 2022 ya. Event pemanasan ya. Kalau ini kita sukses, insya Allah Dorna nanti juga akan memberikan penilaian yang lebih komprehensif lagi ya. Akan memberikan penilaian yang lebih serius. Oh ternyata event pemanasannya yang ada di ETB-nya sudah
sudah sukses. Ada alasan untuk tidak dilakukan MotoGP 2022. Infrastruktur kita alhamdulillah untuk sirkuit kondisinya sudah 77%. Ya, sekarang pengaspalan tahap keduanya, lapis 2 sampai dengan lapis 3. Ya. Lalu bypass Via ke Mandalika harapannya Agustus sudah tuntas. Ini juga infrastruktur pendukung yang nantinya semuanya untuk mensukseskan beberapa event-event berskala nasional maupun internasional. Nah, kita sekarang di desa wisata seperti apa produk kita, seperti apa pengelolaan kita dari 3A itu dulu ya, aksesibilitasnya, atraksinya, lalu amenitas, dan butuh mungkin teman-teman sebagai garda terdepan Kopdalis untuk selalu mungkin proaktif nanti mencari informasi sehingga betul desa wisata ini nanti menjadi salah satu destinasi yang kita banggakan bersama, tidak lagi sebagai destinasi alternatif ya, tapi betul memang sudah menjadi destinasi yang sama-sama kita banggakan. Nah, ini sebarannya Bapak. Ini kira-kira pengembangan dan pengembangan desa wisata 2021 yang sedang kami lakukan tahun ini. Memang dari segi penganggaran dana sangat terbatas ya, karena refocusing semua diarahkan pada penanganan COVID. Tadinya 20 sekarang menjadi 16. Itu pun dana yang ada sifatnya lebih kepada pemicu ya, artinya men-trigger kabupaten kota stakeholder lainnya untuk bersama-sama. Partnering untuk bagaimana membuat papan informasi ya, toilet di situ, gazebo ya, lalu papan-papan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh desa wisata. Nilainya tidak banyak, cuma 100 juta ya, untuk sebuah desa wisata. Artinya untuk keberlanjutannya butuh sinergitas, butuh kerjasama, butuh koordinasi berbagai pihak tanpa kita saling menyalahkan ya. Dan itu yang paling penting mungkin pada seminar ini. Harapan kami nanti dari seminar ini ada mungkin rekomendasi yang bisa kita jadikan panduan lebih lanjut untuk mengelola desa wisata kita yang telah dikategorikan menjadi 4 rintisan, berkembang, maju dan mandiri ya. Nah, berikutnya ada 3 aspek pembangunan kewisataan yang patut juga menjadi perhatian kita bersama, termasuk di desa wisata. Yang pertama, masyarakat itu sendiri, people di situ. Bayangkan kalau people-nya tidak ada awareness, ya, sulit juga ya membangun desa wisata. Yang berikutnya, ekonomi nanti akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang sampai ada di desa wisata di situ, tapi dinikmati oleh sekelompok orang misalnya. Ini mohon juga jadi atensi bersama kita. Bagaimana meng-create desa wisata yang melibatkan komunitas lokal yang returnnya nanti juga kembali untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Berikut lingkungan tanpa merusak lingkungan yang sudah ada. Tetap lingkungan kita asli. Nah, itu sebabnya sekarang semua industri pariwisata, hotel, restoran, termasuk destinasi desa wisata akan kita sertifikasi ya dengan CHSE, ya CHSE, cleanliness, kebersihannya, health, kesehatannya, S-nya safety, keamanannya, ya. Lalu keselamatan, keamanan, terakhir adalah environmental sustainability, keberlangsungan lingkungan. Dan ini salah satu syarat untuk menjadi yang namanya green zone tourism, kawasan
pariwisata hijau. Ini yang akan sedang kita lakukan. Kemudian vaksinasi minimal 70% pelaku industri pariwisata termasuk yang ada di desa wisata sudah tervaksin. Jadi 70% CHSE, 70% vaksin, insya Allah kita bisa menjadi green zone tourism. Kami sudah mapping ada 3 di Pulau Lombok, 3 di Pulau Sumbawa. Yang Pulau Lombok yaitu Senggigi Samena sekitarnya, Mandalika dan sekitarnya, Rinjani sekitarnya, Sembalun sekitarnya, lalu Moyo dan Tambora. Itu kita jadikan green zone tourism untuk memastikan bahwa kawasan pariwisata utama kita ini sudah hijau. Kalau sudah hijau, siap dikunjungi oleh turis domestik maupun mancanegara. Sehingga kita juga siap menangkap kebijakan pemerintah. Misalnya yang pertama yang namanya traveler corridor market. Yang saat ini baru Bali ya. Artinya dibuka keran global untuk turis mancanegara. Baru beberapa negara Singapura, Malaysia, ya, Korea, Jepang yang dibuka untuk Bali. Itu namanya traveler corridor market. Itu yang ingin juga kita raih dengan green zone tourism. Kemudian walking from Lombok, walking from Sumbawa. Ini juga salah satu syaratnya green zone ya. Jadi kalau kita sudah green zone, insya Allah semua kementerian lembaga di Indonesia ini hadir di Lombok, bekerjanya dari Lombok. Kayak sekarang Pak Menteri tanpa diundang sudah bekerjanya di Bali dia, minimal sekali sebulan ya. Nah, sama nanti semua menteri bekerjanya di sini, bawa programnya ke Lombok. Nah, misalnya sekali-kali dia bekerja di Girikawangan, bekerja di Mandalika, bekerja di Sumbawa dengan membawa program-programnya. Itulah konsep yang namanya working from Lombok. Tapi syaratnya tadi green zone tourism supaya betul-betul kita hijau ya, minimal 70% CHSE, hotel restoran kita, lalu vaksinasi, ada yang belum vaksin silakan vaksin, tetap kita sediakan ya. Vaksin ini kemarin ini juga harus di CHSE supaya tamu kita datang ke itu tidak ragu. Begitu melihat oh ini sudah ada piagam penghargaan secara walaupun itu secara lokal ya, sudah terjadi ya. Itu yang sedang dilakukan. Desa wisata kita nanti juga demikian. Kita akan CHSN. The question is, pertanyaan adalah who is the manager? Siapa yang mengelola desa wisata itu? Operarisnya dengan siapa? Seberapa optimal sudah melakukan pengelolaan? Apa saja aktivitas yang bisa kita banggakan di desa wisata? Ini juga perlu kita mapping kembali ya. Walaupun sudah nampak, tapi mungkin perlu kita tingkatkan. Waktunya mungkin sudah. Jadi artinya masih banyak PR kita untuk desa wisata ini perlu kita sama-sama kerjakan. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan itu yang intinya ya. Bagaimana kita hadirkan semakin lebih banyak atraksi di situ sehingga orang ketumpulan datang di wisata kita itu. Ada yang membedakan orang itu masuk desa wisata dengan yang bukan desa wisata. Ini masuk desa wisata Kuta misalnya, tidak ada beda dengan yang tidak berada di desa wisata. Mungkin ada bunga-bunga, begitu orang masuk nampak di situ ya, ya ada label-label yang memang dipasang di situ menandakan bahwa di situ ada desa wisata. Begitu masuk begitu masuk di salah satu homestay-nya ya, tersedia berbagai amenitas itu yang kita banggakan. Ada produk-produk ekonomi kreatif yang bisa dibeli oleh tamu hasil kerjasama. Oleh itu kami juga sedang bersama dengan Kementerian Pariwisata
mau menikahkan produk ekonomi kreatif yang dilakukan oleh industri ekonomi kreatif dengan hotel-hotel yang ada di NTB ini. Wajib hukumnya membeli produk-produk ekonomi kreatif kita, dipajang di hotelnya, terpajang di destinasi, dan sudah ada regulasinya, yaitu Pergub 43 2020 tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembelian produk bela beli produk lokal. Sudah ada regulasinya. Jadi nanti hotel restoran kalau sekedar pakaian seragam misalnya, karyawannya udahlah beli nanti dari produk lokal ya, untuk membuat pakaian seragam hotel. Pullman misalnya, Beach Club yang sedang baru beroperasi, ada MOU-nya nanti dengan kita ya. Jadi ini juga kiat-kiat dari kita supaya hotel restoran ini mau membeli produk lokal. Juga produk ekonomi kreatif kita semakin kita banggakan ya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada acara seminar ini. Kami sangat berharap ada masukan, nantinya ada saran, ada mungkin pertanyaan, dan yang paling tinggi nilainya bagi kami adalah konstruktif kritik ya. Kritik yang sifatnya membangun, tapi mohon nanti berikan juga mungkin ada konsep tawaran solusinya. Karena umumnya kita ini kan pintar mengkritik ya, tapi pasti minta kira-kira seperti apa tawaran solusinya ya kan, karena tidak bisa ya. Nah, ini yang kita biasakan. Nah, artinya silakan nanti respon Bapak dan untuk question, pertanyaan, input, masukan, suggestion, saran, dan constructive kritik with it solution, dengan tawaran solusinya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf, bila wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Bapak. Ini beliau sudah cukup menginspirasi kita semua dalam rangka bagaimana sebenarnya memajukan desa wisata yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kami akan memberikan banyak kesempatan kepada hadirin para peserta seminar untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Mungkin ada usul, saran, kritik, sekaligus juga upaya-upaya yang mesti harus kita lakukan. Kalau ada kritik pasti Bapak Ibu punya solusi. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya. Nah, saya tidak mengulas kembali apa yang disampaikan oleh beliau. Saya yakin bahwa cukup paham Bapak Ibu peserta seminar terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Sekdis tadi, yang begitu lugas, begitu luas, dan pandangan beliau terkait dengan masalah desa wisata ini. Saya lanjutkan dengan narasumber yang kedua, Bapak Zul Fadli dari IPI Nusa Tenggara Barat. Untuk itu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Wakil Ketua, Founder dan Dewan Direksi Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram yang saya hormati, yang saya banggakan dan hormati Pak Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senior Tiang, adik-adik mahasiswa yang saya hormati, rekan-rekan dari desa wisata yang saya hormati pula. Singkatnya hadirin rahimakumullah, saya mulai dengan memperkenalkan diri kembali. Pepatah lama mengatakan
Tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka tak sayang. Saya Zul dari Insan Pariwisata Indonesia. Kalau dari aktivitas saya di Swarga Resort. Saya kebetulan service manager di Swarga Resort. Keseharian saya mungkin ada teman-teman Lombok Tengah. Saya tinggal di Praia. Jadi saya setiap hari bolak-balik Praia, Senggigi, dan sesuatu kasih Pak. Jadi saya hampir setiap hari bolak-balik Senggigi, Praia. Apa yang akan saya diskusikan sama rekan-rekan semua hari ini adalah bagaimana desa wisata itu ke depannya. Teman-teman, lewat kesempatan ini saya mengatakan bahwa indah, cantik itu relatif. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu bilang bahwa kalau bapak-bapak bilang salah satu dari perempuan itu cantik, belum tentu saya. Ibu-ibu pun sebaliknya, kalau ada yang bilang cowok cakep ganteng, yang lain belum tentu itu. Bapak Ibu, saya ada experience di beberapa negara dalam menjadi kuli pariwisata. Ketika kita bicara tentang indahnya pantai, saya ex Mapaka Lombok cukup lama. Jadi ada ocean view yang the most expensive room yang ada di Novotel itu, dia sebutnya ocean view. Kalau di negara tempat, karena kalau di Maldives itu 100 meters dari kamar itu it's management room gitu. Nah, apa yang saya katakan adalah ada beberapa hal yang jauh lebih penting daripada indah itu sendiri. Karena sekali lagi, kecantikan, keindahan itu adalah relatif. Apa yang paling menarik teman-teman, saudara-saudaraku? Tradisi dan budaya adalah hal yang sangat penting, yang sangat menarik untuk kita coba. Yang ada di tempat-tempat kita masing-masing, di desa kita masing-masing. Anyway, izin Pak Sedis yang KR Bawah. Ya, teman-teman, saya sedikit bicara ke belakang. Tahun 2019, wisatawan itu cukup tinggi angkanya yang ada di dunia. Teman-teman, hari ini penduduk dunia itu sudah di angka 7 miliar ke atas. Lalu berapa orang yang traveling setiap tahunnya? Angkanya juga cukup tinggi, 3.8 billion. Kita mundur ke belakang sedikit untuk melihat seperti apa pasar yang kita harapkan bisa masuk ke desa wisata. Teman-teman, sorry. Jadi, teman-teman, di antara sekian banyak objek wisata itu, yang paling the most visited adalah Perancis. Dari sekian angka wisatawan, yang paling banyak kunjungannya ada Perancis. Lalu pertanyaannya, kenapa bukan London? Kenapa bukan Amerika? The answer is, jawabannya adalah because France has many culture to show. Banyak yang dilihat di Perancis itu tentang budaya. Sekali lagi, budaya adalah daya tarik yang paling menarik untuk ditunjukkan. Teman-teman, tahu berapa angka visitor? 88
yang berkunjung di negara itu. Anyway, saya nggak mau diterima nggak banyak waktu. Di Indonesia, di Asia Pasifik, teman-teman, China masih menjadi yang tertinggi. Sorry nih saya, kita kalah sama Malaysia. Malaysia di angka 4. Indonesia itu ada di angka 10. Jujur, kalau teman-teman Langkawi seperti apa sih Langkawi? Seperti apa sih kotanya Malaysia gitu kan? Dibanding dengan kota kita yang banyak, yang indah gitu. Tapi mereka berhasil menyedot angka lebih besar bahkan dari penduduk Malaysia itu sendiri. Wait. Teman-teman balik.